Bingkai. Sani B. Kuncoro. Dalam kumpulan cerpen cerita perempuan. Narator Ahmad Fatoni. Tanjung menghentikan langkah di ujung jalan Banjar Nagi. Bangunan mungil itu ditemukannya. Berdinding bata merah dengan etalase kaca berbingkai kayu jati. Lapis kacanya nampak muram, kumuh berdebu. Barangkali bertabuh pasir halus yang berterbangan dari pelataran di halaman. Bangunan yang nampak kesepian. Belah pintunya yang tertutup rapat menandakan tak ada keping kehidupan di dalamnya. Tanjung menghela napas. Tentu saja pintu itu tertutup rapat, bahkan terkunci. Gumam benaknya kemudian, karena kunci pembuka itu sekarang berada dalam genggamannya. Suatu hari lalu seorang teman memberikan kunci itu padanya dan berkata, "Tak ada lagi yang bisa kulakukan di sini. Pencarianku sudah selesai. Kuserahkan rumah art shop ini padamu. Terserah akan kau pergunakan sebagai apa." Tanjung mengerjapkan mata. Masih tersisa masa sewa 2 tahun sebelum rumah itu harus dikembalikan pada pemiliknya. Temannya berharap dia bisa melakukan sesuatu di rumah art shop pada masa itu. Tapi melakukan apa? Tanjung angkat bahu. Entahlah. Lalu begitu saja langkahnya berlanjut. Tangannya terulur memasukkan kunci pada lubangnya, memutarnya 2 kali. Belah pintu terbuka. Taburan debu halus terhampar di segala sudut. Tanjung memalingkan wajah, menghindarkan diri dari kepulan debu yang menyesakkan nafas. Sesaat kemudian, tahulah dia apa yang harus dilakukannya atas rumah itu. Membersihkannya. Usai membersihkan rumah itu dalam beberapa hari, Tanjung menemukan langkah selanjutnya. Sentuhan kehidupan. Ketika lantai terakota tak lagi bertabur debu dan pelataran tak lagi berserak sampah dan jendela kaca menembuskan kebeningannya menjangkau cerah matahari, serta lampu spotlight memantulkan cahayanya, maka tampaklah bahwa rumah bekas art shop itu telah siap mengalirkan sebuah kehidupan baru di keheningan Ubud. Dulu, temannya memajang keramik dan lilin untuk mengisi rumah art shop ini. Haruskah ia melakukan hal yang sama? Tanjung menggeleng. Tidak, ia tidak memiliki cukup modal untuk mendatangkan keramik dan lilin. Ia hanya memiliki beberapa helai sarung dan pasmina batik lasem, sisa dagangan ibunya beberapa tahun yang lalu. Hanya itu yang dimilikinya dan itulah modal awalnya. Tanjung meletakkan sebatang pohon kering di etalase, lalu disampirkannya salah satu batik lasemnya menjuntai di dahan. Sedemikian rupa juntaian itu hingga nampak artistik sekaligus alami. Beberapa rumpun padi kering dan pernak-pernik kecil melengkapinya. Tanjung baru saja mengamati hasil kreasinya ketika mendadak pintu terbuka. Seorang muncul, tatap matanya menyapu ruang sesaat, lalu berhenti pada Tanjung. "Does this shop open to public?" Tanyanya ragu-ragu. Keraguan yang pantas, karena memang tersisa beberapa keberantakan di sana-sini. Tanjung gugup sesaat, mendadak keraguan menyergapnya. Siapkah ia membuka toko ini? Hanya beberapa helai batik yang dimilikinya. Sungguh tak layak untuk modal awal sebuah toko. Toko di Bali apalagi. Selera turis, entah asing atau domestik, seringkali tak terduga. Mana cukup memancing kedatangan mereka hanya dengan koleksi yang seadanya. "I don't think so. I have no idea," jawabnya mengambang. "Sorry, kalau begitu saya akan datang lain kali." Turis itu berbalik. Dia seorang perempuan muda bergaris wajah Asia. Tidak, jangan pergi," kata Tanjung. "Saya tidak tahu apakah lain hari saya lebih siap untuk membukanya daripada hari ini.
barangkali tidak akan pernah siap. Gaus, semangat yang pesimis, efek dari bom Bali. Turis itu menatapnya lamat. Tanjung angkat bahu, antara lain katanya. Padahal art shopmu unik, sederhana tapi artistik dan alami. Corak batikmu sangat berbeda. Warna merahnya khas. Turis itu meraba pasmina yang terjuntai di dahan. Begitukah? Ini batik tradisional Lasem, kota kecil di pesisir Pulau Jawa. Batik mereka tidak diproduksi massal kah sehingga tidak sepopuler batik Jawa Tengah lainnya? Batik eksklusif pasti mahal. Entahlah, harga kadang-kadang menjadi relatif bukan? Jawaban cerdas, diplomatis khas pedagang. Tanjung tertawa. Dengan jawaban secerdas itu, lalu mengapa merasa tidak siap? Kembali turis itu menatap Tanjung lurus sangat sungguh. Tanjung tercenung. Pertanyaan itu sungguh mengejutkan. Pertanyaan aneh dari seorang turis bukan? Tidak. Hanya saja Tanjung kehilangan kalimatnya. Tak apa kalau kau tak siap menjawabnya. Ada banyak pertanyaan dalam kehidupan dan tidak setiap kali tersedia jawaban. Turis itu tersenyum. Anyway, aku menyukai batikmu tapi uang yang kubawa belum cukup untuk membelinya. Dan kuduga kau belum siap untuk menerima kartu kredit. Ya, begitulah. Maaf. Tak apa, aku akan datang lain kali. Sungguh, akan kusimpan batik ini untukmu. Terima kasih. Namaku Hai Pak. Nama Korea. Tanjung tersenyum dan menyimpan nama itu dalam benaknya. Akan selalu diingatnya nama tamu pertamanya itu. Dan berharap masih akan disimpannya nama-nama tamunya yang berikutnya. Ubud selalu mengalirkan keheningan, berbeda dengan Kuta yang seronok dengan aneka dugem dan bikini. Di Ubud, apakah itu di daerah Campuhan atau sekitar Penestanan Sayan, atau barangkali di Peliatan dan Suela, maka yang tersebar adalah kenangan semata, ketenangan semata. Mobil yang melaju di jalanan, seumpama air sungai yang mengalir tenang, tanpa raungan klakson yang memburu di segala sudut Ubud. Waktu seakan berhenti. Kalaulah ada suara yang keras, maka itu adalah alunan gamelan yang dinamis, pengiring tari barong dan kecak. Ubud. Tanjung sedang menikmati keheningan Ubud dari balik kaca ketika Hein Pak muncul dari balik pintu. Annyeonghaseyo. Apa kabar? Tanjung sambut. Tanjung membuka pintu. Wow, sudah belajar bahasa Korea? Seru Hai Pak surprise. Sedikit, hanya septong kalimat itu saja. Tanjung tersipu. Strategi yang bagus. Akan kau pelajari lebih banyak bahasa asing lainnya untuk menyambut tamu-tamumu, kata Hai Pak yakin. Sudah kau siapkan batik pilihanku? Tentu. Tanjung mengangguk dan membungkus sarung batik itu dengan rapi lalu ditaruhnya dalam tas kertas warna coklat polos. Hai Pak meneliti tas itu sekilas. Apa nama tokomu? Tas belanjamu tak bernama, tanyanya. Belum kutemukan nama yang tepat, Tanjung menjelaskan. Sebuah toko ibarat seseorang, haruslah bernama. Suara Hai Pak terdengar lembut. Tanjung mengangguk, ragu tergurat pada garis wajahnya. Aku bahkan tidak tahu apakah toko ini bisa berlanjut, sehingga tidak yakin apakah kuperlukan sebuah nama. Nada pesimis itu lagi. Sesungguhnya apa yang membuatmu begitu ragu? Hai Pak tak mampu menyembunyikan rasa ingin tahunya. Tanjung terdiam. Dia bukan seorang yang mudah berbagi cerita, apalagi tentang diri sendiri kepada seseorang yang asing. Namun setiap kalimat Hai Pak selalu mengungkap tepat apa yang ada di dalam benaknya. Sesungguhnya toko ini kubuka tanpa bekal yang layak, baik bekal harapan atau material. Aku baru saja PHK, tidak tahu apa yang harus kukerjakan. Lalu seorang teman mengalihkan tempat ini, dan ibu memberikan batik sisa dagangannya. Hanya itu bekalku. Tapi dengan berbagai musibah yang terjadi sekarang ini, bom, rencana alam, pertikaian ini itu, apalagi yang bisa diharap? Barangkali aku hanya sekedar melewatkan waktu di sini.
Tidakkah kau berpikir batik-batik ini akan menemukan para pembelinya? Mereka akan menghasilkan uang bagimu sehingga kau bisa membeli lagi batik-batik yang lain. Tanjung tersenyum, pahit tapi tanpa beban. Frankly, hanya kau satu-satunya tamu yang datang. Tak ada yang lain. Haipak terkejut sesaat, lalu ikut tersenyum. Tapi, bukankah segala sesuatu memerlukan waktu? Yang kau perlukan hanya kesabaran dan ketabahan. Begitukah? Aku punya banyak persediaan itu. Mau ku bagi? Tanjung mengangguk cepat. Tentu, mengapa tidak? Haipak menarik nafas sesaat. Aku penderita leukemia akut. Telah kujalani berbagai terapi pengobatan kemoterapi. Sekali waktu aku dinyatakan sembuh. Tapi, ternyata itu hanya sementara. Terapi ternyata hanya mampu menidurkan sel-sel kankerku. Begitu sel-sel itu tumbuh kembali, maka aku harus mengulang terapi dengan dosis yang lebih berat. Aku sudah menjalaninya 2 kali, dan sekarang hasil check upku yang terakhir menunjukkan gejala awal kebangkitan sel-sel kanker itu kembali, kata Haipak ringan tanpa beban. Tanjung tercekat, kisah itu sungguh tak terduga. Hai nampak begitu sehat, meski kurus dan pucat, tapi matanya begitu bercahaya. Sama sekali tidak menampakkan bahwa ia menyimpan penyakit yang mematikan itu di dalam tubuhnya. Haipak tersenyum, meredakan keterkejutan Tanjung. Doktermu mengatakan terapi kemo lanjutan akan sangat-sangat berat. Kekuatan fisikku mungkin tak lagi cukup mampu menghadapinya. Bisa jadi aku tak akan bertahan dengan proses kemo itu. Jadi kuputuskan untuk tidak lagi melakukannya. Sekarang aku hanya punya kesabaran dan ketabahan untuk berdamai dengan penyakit ini, mengikutinya sampai saatku tiba. Tanjung terperangah, nyaris kehilangan segala kata-kata. Dan kau tetap tampak bahagia dan bersemangat. Bagaimana mungkin kau setabah ini? Seperti ku katakan tadi, ku miliki kesabaran dan ketabahan yang tak terbatas. Refleks Tanjung meraih jemari Haipak, menggenggamnya lembut, seakan ingin berbagi sesuatu entah apa. Ada satu pemikiran yang mendukung ketabahanku sebagai orang Korea. Kami percaya ada kehidupan lain sesudah ini. Karena itu, aku berpikir bahwa penyakit ini seumpama takdir dalam salah satu bingkai kehidupanku. Ada banyak bingkai kehidupan. Takdirku dengan penyakit ini saat ini hanya salah satunya. Sesudah ini, aku akan menemukan bingkai kehidupan yang lain. Aku akan terlahir kembali, mungkin sebagai burung, putri raja, atau apa saja. Jadi, mengapa tidak kujalani semua dengan tabah? Seharusnya aku justru bersyukur berkesempatan memiliki berbagai bingkai kehidupan. Tanjung mengercap mata, cara berpikir yang unik, yang seakan menghadapkannya pada sebuah cermin. Dan Tanjung merekonstruksi apa yang telah dialaminya. Perjalanan karirnya yang terhenti karena PHK bisa jadi adalah sebuah bagian bingkai kehidupannya. Kini kepindahannya di Ubud barangkali akan memberikan bingkai lain dalam hidupnya. Berganti bingkai adalah berganti pengalaman hidup, petualangan baru. Hidup tidak berhenti ketika sebuah bingkai melepaskan diri. Ada banyak bingkai kehidupan yang lain. Dan setiap bingkai menyajikan harapan yang layak untuk diperjuangkan. Tanjung mendadak menemukan sesuatu. Digenggamnya tangan Haipak kuat-kuat. Aku telah menemukannya, serunya ekspresif meluapkan kegembiraan. Menemukan apa? Haipak terkejut. Nama untuk toko ini. Bingkai. Oh iya? Haipak terkejut senang. Ya, kau pemberi inspirasi itu. Kau benar, kehidupan tak berhenti hanya karena sesuatu menghadang atau bahkan menghentikan langkah kita. Ada bingkai lain yang menunggu. Outshop ini akan menjadi salah satu bingkai hidupku. Semangatmu menyala, cetus Haipak. Kau yang menyalakannya untukku, jawab Tanjung penuh keyakinan. Aku akan menyimpan outshop ini dalam kenanganku, maka berjanjilah padaku. Pinta Haipak menyimpan harapan. Apa? Keberhasilan tidak selalu teraih oleh setiap orang, tapi harapan selalu ada. Jadi, jangan biarkan semangatmu padam. Pasti tidak, Tanjung memastikan.
Siapa tahu pada bingkai kehidupanku yang berikutnya, aku berkesempatan lagi menemukan toko ini dan kita bertemu kembali, kata Haipak. Tanjung tahu ada banyak harapan yang tersimpan dalam kalimat itu. Harapan yang layak untuk dihargai dan diperjuangkan. Dan Tanjung tahu itulah yang harus dilakukannya sebagai awal pada salah satu bingkai kehidupannya. Dengan harapan yang memenuhi seluruh benaknya, Tanjung mengulurkan lengan dan merengkuh sahabat barunya dalam pelukan.